Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Mujilistanti, mahasiswi dari Stikes Muhammadiyah Gombong, program studi S1 Keperawatan, program Sarjana 3A. Di sini kita akan berinteraksi mengenai bagaimana cara kita berinteraksi pada kasus harga diri rendah kronik. Nah, di sini harga diri rendah kronik memiliki 4 tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan tersebut yang pertama adalah kita sebagai perawat mampu menjelaskan kepada klien mengenai pengertian, penyebab, serta tanda gejala. Kemudian yang kedua adalah menilai aspek positif yang bisa dilakukan klien baik di rumah sakit maupun di rumah. Nah, yang ketiga adalah membantu klien untuk memilih kemampuan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, untuk yang terakhir adalah melatih klien untuk bisa melakukan kemampuannya yang sudah dipilih. Demikian 4 tindakan keperawatan yang bisa dilakukan atau bisa kita sampaikan kepada pasien mengenai pada kasus harga diri rendah kronik. Berikut video untuk penjelasannya. Assalamualaikum Mbak Ini. Waalaikumsalam. Apa Mbak Ini sudah kenal dengan saya? Belum. Oh iya, kita kan baru pertama kali ketemu ya Mbak ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya perawat Amelia Mujilistanti. Di sini saya nanti akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan Mbak ini, ingin mengetahui bagaimana kondisi Mbak ini. Apakah sebelumnya boleh? Boleh, Sus. Oh iya, kalau boleh tahu nama panjang Mbak ini siapa ya? Nama saya Heni Setiana. Biasanya senang dipanggil siapa? Heni. Oh, jadi saya panggil Mbak ini ya. Baik, Mbak Heni, tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbincang-bincang kepada Mbak Heni mengenai bagaimana kondisi Mbak Heni sekarang atau bagaimana perasaan Mbak Heni saat ini. Nah, sekarang bagaimana Mbak perasaan Mbak Heni, Mbak? Saya malu, Sus. Oh iya, jadi Mbak Heni merasa malu ya Mbak. Terus saya lihat juga Mbak Heni itu sering menunduk sendirian, juga sama teman-teman Mbak Heni juga jarang berbicara. Iya, Sus. Baik, nanti kita berbincang-bincang tentang rasa malu yang Mbak rasakan. Apakah sebelumnya Mbak Heni mau? Iya, mau, Sus. Nah, untuk tempatnya kira-kira mau di mana ya Mbak? Di sini atau di mana? Di sini saja, Sus. Baik, kira-kira untuk waktunya mau berapa lama ya Mbak? 15 menit saja. Nah, oh iya, nanti secukupnya aja ya. Kalau misalkan Mbak ini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti boleh nambah waktunya ya. Iya, Sus. Mbak ini sekarang ada di mana Mbak? Mbak ini tahu? Di sini. Di sini ya. Nah, ini tempat apa? Rumah sakit. Oh, nah, kalau boleh tahu kemarin siapa yang ngajak Mbak ini ke sini? Keluarga. Keluarga. Oh, sekarang Mbak ini boleh ceritakan kepada saya, perawat Amel, mengapa Mbak ini bisa dibawa ke rumah sakit? Saya pulang dari Jakarta, jadi TKI. Terus saya selingkuhin sama suami saya. Oh, Masya Allah ya Mbak ya. Jadi sekarang Mbak ini tinggal di rumah sendirian atau Mbak ini masih tinggal bareng sama suami? Sendirian. Oh, sendiri ya. Terus biasanya kalau misalkan Mbak ini sendirian di rumah, apa yang Mbak ini lakukan? Iya, begini. Begini ya, jadi duduk aja merenung ya Mbak? Iya, merenung gitu, Sus. Oh, kegiatannya yang lain yang dilakukan Mbak ini di rumah, apakah ada? Iya, biasa sih, Sus. Oh, nggak ada ya Mbak? Mbak ini ada nggak teman di rumah yang diajak ngobrol bareng dengan Mbak ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, Mbak ini dengan kejadian yang kemarin, apa yang Mbak ini alami itu bagaimana yang dirasakan? Jadi malu nggak punya teman. Jadi Mbak ini tidak punya teman ngobrol ya? Nah, Mbak ini apa yang Mbak ini alami, saya ikut merasakan ya. Memang sangat tidak menyenangkan kalau Mbak ini itu
sudah bekerja capek-capek di luar negeri, tapi malah suaminya selingkuh di rumah. Nah, selain perasaan malu, apakah ada perasaan lainnya yang lain yang Mbak ini rasakan? Saya jadi nggak berguna jadi seorang istri. Jadi nggak berguna ya Mbak. Nah, apakah ada lagi Mbak? Tidak sus. Oh sudah ya. Nah, dalam keperawatan apa yang Mbak ini alami itu dinamakan harga diri rendah kronik. Nah, harga diri rendah kronik ini adalah perasaan yang dimana kita merasa negatif terhadap diri kita sendiri. Kita merasa diri kita tidak berguna, malu, tidak berarti bagi orang lain. Nah, memang ada peristiwa juga yang tidak menyenangkan. Itu yang disebut harga diri rendah kronik ya Mbak ya. Iya sus. Itu yang sekarang Mbak ini alami. Nah, tanda gejalanya gimana Mbak dengan harga diri rendah kronik? Coba tadi Mbak ini ngapain aja? Sendiri di kamar, tidak pernah ngobrol. Udah itu aja, merenung di kamar. Jadi nggak punya kegiatan ya Mbak. Nah, kemudian ada lagi Mbak yang Mbak ini rasakan? Tidak sus. Apa Mbak ini juga merasa tidak berguna? Iya, tidak berguna sus. Apakah kondisi Mbak ini sekarang menurut Mbak ini sudah bagus? Belum sus. Belum ya. Nah, kalau misalnya rasa diri rendah Mbak ini terus menerus, nah nanti akibatnya gimana Mbak? Tidak punya teman. Jadi tidak punya teman, juga tidak memiliki teman untuk mengobrol ya. Nah, Mbak ini saya percaya sebenarnya setiap orang itu pasti ada kelebihan, juga ada kekurangan ya Mbak. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian kalau menurut Mbak ini kira-kira memiliki kelebihan apa? Saya bisa mengaji sus. Bisa mengaji ya. Wah, hebat sekali ya Mbak. Belum tentu semua orang itu bisa mengaji. Iya sus. Sekarang kita coba bikin daftar lagi ya. Saya catat dulu. Nah, sekarang coba Mbak ini lihat kemampuan apa saja atau hal-hal yang Mbak ini sekiranya bisa dilakukan. Belum tentu orang lain bisa dilakukan ya. Tadi Mbak ini kan sudah mengatakan Mbak ini sudah bisa mengaji. Kemudian apa ada lagi Mbak? Bisa memasak. Memasak ya. Tidak semua orang ya Mbak bisa memasak. Nah, biasanya Mbak ini itu suka masak apa Mbak? Masak ya macam-macam lah. Iya. Nah, kemudian ada lagi Mbak, selain memasak sama mengaji? Suka ya senang beres-beres. Jadi itu ya Mbak, rumahnya bersih, beres-beres. Kemudian ada lagi Mbak? Tidak sus. Tidak. Nah, jadi yang tadi saya sudah catat, Mbak ini memiliki 3 kelebihan ya Mbak ya. Ini sudah cukup baik, jadi setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan Mbak ini itu ada 1 mengaji, 2 memasak, dan 3 itu beres-beres. Nah, luar biasa ya Mbak ini. Mbak ini punya kemampuan yang belum tentu orang lain bisa lakukan. Dan kalau Mbak ini punya kelebihan, tentunya pasti tidak merasa rendah diri ya. Jadi jangan malu. Mbak ini waktunya sudah 10 menit. Nah, gimana tadi Mbak setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya, jadi punya teman sus. Alhamdulillah ya Mbak jadi punya teman curhat. Nah, gimana Mbak rasanya punya teman, bisa ngobrol sama teman? Ya, senang sus. Alhamdulillah ya Mbak ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang, sudah ngobrol-ngobrol. Nah, tadi yang kita bicarakan itu membicarakan tentang apa ya Mbak? Kemampuan yang dimiliki.
Mbak Heni kan tadi sudah menyebutkan ada kelebihan dari Mbak Heni. Nah, coba sekarang bisa sebutkan kembali, Mbak. Suka mengaji, memasak, Ya, terus? senang beres-beres. Ya, jadi Mbak Heni memiliki 3 kelebihan. Nah, besok ketika kita akan ketemu lagi, kita akan melihat dan akan mencoba menilai dari 3 kelebihan tersebut. Nah, mana yang akan dilakukan di rumah sakit dan mana yang akan dilakukan di rumah. Nah, kemudian setelah itu kita mau bikin jadwal ya, Mbak. Apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Heni dari pagi sampai dengan malam hari ketika di rumah sakit. Kalau pagi setelah bangun tidur, kegiatan apa yang biasanya Mbak Heni lakukan? Beres-beres. Beres-beres ya, Mbak. Terus apa ada lagi? Ya, memasak. Memasak. Kemudian apakah setelah itu ada itu ya, Mbak, makan. Nah, setelah makan itu biasanya apa? Makan biasa lah sayurannya. Sayuran. Nah, biasanya setelah makan kita mencuci piring ya, Mbak? Iya. Mencuci piring, beres-beres dapur. Terus kalau siang hari biasanya kira-kira apa ya, Mbak? Menilai baju. Menilai baju. Selain itu? Ya, ngobrol-ngobrol sama teman. Terus apakah ada lagi, Mbak? Udah, Sus. Oh ya, jadi ada menilai baju sama ngobrol. Apakah Mbak ini juga suka menanam bunga? Iya, suka. Suka ya. Ya, ini tempatnya banyak bunganya, Mbak. Terus, wah, luar biasa ya, Mbak. Jadi ini ada 3 biasanya yang dilakukan pada siang hari. Ada menilai baju, ada ngobrol sama teman, terus juga Mbak ini menanam bunga. Nah, dilihat dari kegiatan yang Mbak Heni lakukan pada pagi hari sampai malam hari, Mbak Heni punya banyak kegiatan ya, Mbak, yang bisa dilakukan. Jadi jangan berdiam diri di kamar terus, jangan suka merenung, Mbak Heni. Nah, ini waktunya sudah 15 menit. Nah, sudah selesai ya, Mbak. Besok Mbak Heni mau tidak kalau kita ketemu lagi? Mau, Sus. Mau ya, kira-kira mau jam berapa ya, Mbak? Jam 10-an lah. Jam 10. Nah, mau tempatnya kira-kira Mbak ini mau di mana, Mbak? Di sini atau di tempat lain? Di sini saja, Sus. Sini. Besok saya akan ke sini lagi pada pukul 10 di sini ya. Nah, besok kita akan mencoba menilai tentang kemampuan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi, kalau misalkan Mbak ini ada yang ditanyakan, besok bisa tanyakan saja ke saya. Ya, Sus. Saya pamit terlebih dahulu ya, Mbak. Ya, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.